Baik, di sini Ibu mencoba menambahkan catatannya, yakni menentukan bilangan oksidasi maksimal dan bilangan oksidasi minimal unsur. Bilangan oksidasi maksimal adalah bilangan oksidasi paling tinggi atau bilangan oksidasi terbesar yang mungkin dimiliki oleh unsur tersebut dalam senyawanya. Artinya unsur tadi boleh memiliki biloks lebih rendah dari itu, tapi tidak boleh lebih. Nah, demikian pula biloks minimal itu artinya bilangan oksidasi paling rendah atau bilangan oksidasi terkecil yang mungkin dimiliki oleh suatu unsur dalam senyawanya. Boleh lebih tinggi, tapi tidak boleh lebih kecil dari itu, ya, atau batas minimalnya. Nah, di sini untuk logam, baik non-logam, itu bilangan oksidasi terbesarnya sama dengan golongannya. Jadi kalian mungkin bisa buka tabel periodik ya, atau akan lebih baik lagi kalau kalian menghafal golongan-golongan suatu unsur. Ini tidak sulit kok, karena biasanya unsur yang dimunculkan itu-itu saja. Jadi dengan sering berlatih, kalian akan hafal dengan sendirinya. Contohnya di tabel periodik itu kalian lihat itu ada golongan 1A sampai golongan 8A. Artinya kalau dia golongan 1A, itu artinya paling besar dia bilangan oksidasinya paling plus 1. Ya, seperti itu. Nah, kalau dia golongan 5A, berarti dia paling tinggi atau paling besar bilangan oksidasinya plus 5. Nah, untuk biloks minimal atau biloks terendah itu untuk logam sama dengan 0. Jadi yang namanya logam itu biloks paling rendahnya 0 atau logam tidak mungkin memiliki bilangan oksidasi negatif. Nah, jadi jangan sampai kalian ketemu logam terus kalian menentukan bilangan oksidasinya negatif, itu salah ya, tidak mungkin. Untuk non-logam itu cara menentukan bilangan oksidasi paling kecilnya atau minimalnya adalah golongannya dikurangi 8. Misalkan contoh dia golongan 4. Berarti paling rendahnya 4 dikurangi 8 itu sama dengan min 4. Nah, untuk contoh Ibu ambil di sini sulfur ya, S. Nah, kalian perhatikan di gambar paling bawah, S atau sulfur dia termasuk golongan 6A. Dan dia termasuk kategori non-logam. Ya. Sulfur itu non-logam, jadi bilangan oksidasi paling rendahnya 6. Bilangan oksidasi paling kecilnya itu adalah 6 dikurangi 8 sama dengan min 2. Jadi bilangan oksidasi S hanya boleh dari min 2 sampai plus 6. Kalau dia plus 6, contohnya pada senyawa SO3, itu artinya dia hanya bisa berkurang biloksnya, tidak mungkin lebih besar dari situ. Nah, kalau bilangan oksidasinya berkurang, berarti dia reduksi. Jadi kalau kalian menemukan S dalam bilangan oksidasi plus 6, itu dia hanya bisa mengalami reduksi, tidak mungkin mengalami oksidasi. Demikian pula untuk paling bawah, kalian perhatikan dalam senyawa H2S, itu di situ bilangan oksidasi S min 2. Itu artinya sudah paling rendah. Tidak bisa lebih rendah lagi. Jadi hanya bisa naik. Jadi kalau suatu S dalam senyawanya bilangan oksidasinya min 2, itu kita simpulkan dia hanya bisa mengalami oksidasi saja. Beda kalau misalnya pada senyawa SO2 yang di tengah-tengah itu. Di situ kita hitung bilangan oksidasinya plus 4S. Berarti kemungkinan bentuk bertambah bisa, kemungkinan untuk berkurang bisa. Atau dengan kata lain dia bisa mengalami autoredoks atau bisa mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Oke, itu Ibu ambil contoh soalnya mungkin seperti ini ya di modul kalian. Kalian perhatikan nomor 3. Di nomor 3 ini soalnya spesies yang dapat mengalami oksidasi. Artinya spesies yang bisa oksidasi itu artinya bilangan oksidasinya bisa bertambah. Atau dengan kata lain bilangan oksidasinya tidak boleh maksimal. Ya, karena kalau sudah maksimal seperti kita jelaskan sebelumnya, dia hanya bisa mengalami reduksi, ya. A, di sini H2SO4, fokusnya S. Di sini kita hitung S, nanti bilangan oksidasinya plus 6. Itu artinya paling tinggi, berarti dia tidak bisa mengalami oksidasi, dia hanya bisa reduksi. B, Mg itu nanti kalian buka tabel periodik yang tadi Ibu lihatkan, itu golongan 2.
berarti paling tinggi di 2. Dan di situ dia plus 2, berarti tidak bisa oksidasi. C. HNO3. Kalau kita hitung di situ bilangan oksidasi eng adalah plus 5. Itu artinya dia paling tinggi karena M itu golongan 5. Jadi tidak bisa mengalami oksidasi. Kemudian PO4. P ini golongan 5 juga. Berarti kalau golongan 5 dia paling tinggi di plus 5. Dan kalau kita hitung bilos P di sini itu akan sama dengan plus 5. Berarti dia hanya bisa reduksi, tidak bisa oksidasi. Yang Fe2+. Fe2+ ini dia golongannya adalah termasuk golongan 8 ya, 8B. Berarti dia paling tinggi bisa 8 ya, secara teori bisa 8. Nah, berarti kalau di sini dia plus 2, itu artinya dia bisa bertambah. Atau dengan kata lain dia bisa mengalami oksidasi. Jadi jawabannya adalah E. Berikutnya untuk jawaban nomor 5 ya, Ibu ke nomor 5. Di sini dikatakan klorin Cl ya. Cl itu golongan 7 sehingga bilangan oksidasinya dari -1 sampai +7 karena dia non logam. Nah, spesies yang mengalami reaksi disproporsionasi. Berarti kalau dikatakan dia mengalami disproporsionasi atau autoredox, kita akan mencari bilosnya yang terletak antara -1 sampai +7. Tidak boleh -1, tidak boleh +7. Karena kalau -1 itu dia hanya bisa mengalami oksidasi, dan kalau +7 itu hanya bisa mengalami reduksi. Yang kita cari yang bisa mengalami oksidasi dan reduksi. Jadi kita cari yang bilosnya di antara -1 sampai +7. A. Cl2. Di sini bilos Cl-nya 0 ya. Berarti kemungkinan untuk berkurang bisa, kemungkinan untuk bertambah bisa. Berarti dia dapat mengalami autoredox. Yang B, di sini bilos Cl-nya kita hitung +1. Jadi bisa autoredox. Yang C, bilos Cl-nya +3. Jadi bisa. Yang D, tadi sudah kita bahas ya. Jadi yang Cl2 itu 0, jadi dia bisa autoredox HClO3. Di situ Cl +5, jadi bisa autoredox, bisa bertambah atau bisa berkurang. Pilihan E, KCl. Di situ Cl bilangan oksidasinya -1, jadi hanya bisa oksidasi. ClO4- di situ bilangan oksidasi Cl-nya +7, jadi hanya bisa reduksi. Jadi jawabannya adalah yang tidak dapat, berarti kita pilih jawaban E. Nah, semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan lebih lanjut boleh disampaikan.